Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Telah meminta kepada saya sebagian alumnus Futuhiyah dan telah mempertimbangkan sebagian gawagis Meranggen. Agaknya ini dipaksakan. Gus dijamakkan menjadi gawagis, sebagaimana Ning dijamakkan menjadi Nawaning. Tidak masalah, Jawa ke Arab-Araban. Para gawagis ini adalah putra para masyayikh alias Al-Quyuh, jamak dari Kiyahi ala Jawa. Setelah saya mempertimbangkan dan mengistikharahkan, alhamdulillah ada jalan terang untuk memenuhi permintaan mereka dengan didasari istikharah dan musyawarah. Maka saya mengambil keputusan, insyaallah akan kita kaji bersama kitab tentang tafsir ayat ahkam. Jadi kita tidak sedang mendalami ayat-ayat cinta, apalagi ayat-ayat syaitan. Akan tetapi yang akan kita bahas, akan kita kaji secara mendalam, insyaallah adalah tentang ayat-ayat hukum yang terpetik dari Al-Quran. Ada banyak kitab tafsir ayat ahkam. Salah satunya saya ambil karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Jadi inilah yang akan kita kaji bersama. Sebelumnya mari kita hadiahkan Fatihah kepada para masyayikh dan para sesepuh kita semua. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ikhwanihi min anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i syuhada'i shalihin as-siddiqin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, wa ila ruhi Syekh Muhammad Ali As-Sabuni wa masyayikhina, khususan Syekh Muslih bin Abdul Rahman wa jami'i masyayikhina wa usulina wa furu'ina wa hwashina wa dhawil hubbil wajibati alaina wa kafatil muslimina wa muslimat wa li ridha'illah wa li syafa'ati rasulillah wa li qada'il hawaij wa husulil ma'mul. Syaulillahi lana wa lahum wa bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kitab ini terdiri dari 2 jilid, disusun secara sistematis dengan metode yang modern, terambil dari kalam jagonya para ulama mufassirin, para ulama ahli ijtihad, para ulama ahli usul, ahli fikih,
ahli lughah dan ahli-ahli yang lain. Jadi akan kita kaji bersama. Ini saya bukan niat menggurui, nguyai segoro, tapi kita niatkan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita semua, dan saya minta diperhatikan dengan seksama agar tidak gagal faham. Bisa kita buka mulai halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Jadi Kiai Musonef menyusun ini ibarat melihat intan, mutiara, dan permata yang bertaburan namun masih berserakan, sehingga beliau terbersit upaya untuk merangkainya dalam satu ikatan. Atau diibaratkan ada taman bunga yang beraneka warna, beraneka macam. Kemudian beliau memetik dan mengemas dalam satu vas bunga sehingga menarik hati dan memanjakan pandangan. Al-Muhadarah al-Ula. Jadi pertemuan ceramah atau kuliah yang pertama, Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab adalah surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita maknai ala pesantren, kasihan yang tidak jebolan pesantren. Jadi bahasa itu sangat penting. Manakala orang tidak paham, maka akan lolok-lolok, pah-poh, ngah-ngoh. Jadi pentingnya alat komunikasi, yakni bahasa. Karena kita orang Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia. Dan nanti insya Allah akan ada sesi memaknai makna ala pesantren, berarti memakai bahasa Jawa. Jadi surat Fatihah ini ada 7 ayat. Ini ijma' ulama. Mengenai urutannya ada perbedaan pendapat. Mengenai nama lain Al-Fatihah, yang masyhur diantaranya yang pertama adalah Al-Fatihah. Disebut Fatihah atau pembuka karena Al-Quran dibuka dengan surat Al-Fatihah. Kemudian disebut juga Ummul Kitab, induknya Al-Quran, karena dalam Fatihah ini ada pemujaan terhadap Allah, penetapan terhadap ketuhanan, penyembahan melalui perintah dan larangan, dan sebagainya. Jadi kalau orang Arab, kalau sesuatu yang mengumpulkan banyak hal itu disebut induk. Kemudian bisa disebut As-Sab'ul Mathani, yakni ayat 7 yang diulang-ulang. Karena surat Fatihah memang ayatnya ada 7 dan pasti terulang di setiap sholat, setiap rakaatnya. Jadi tidak ada sholat yang tanpa Fatihah. Kemudian Imam Qurtubi mengatakan nama lain Al-Fatihah setidaknya ada 12. Sedangkan Imam Alusi mengatakan lebih dari 20. Jadi, banyaknya nama merupakan keistimewaan tersendiri pada yang dinamai itu. Ma warada fi fadli suratil Fatihah. Jadi ada hadis yang menerangkan tentang keutamaan surat Fatihah. Ada 3 riwayat yang paling sahih, yakni yang mengatakan tentang bahwa surat Fatihah adalah
surat yang paling utama dalam Al-Quran. Ini riwayat Imam Bukhari. Kemudian ada riwayat lagi, surat Fatihah tidak ada duanya, tidak ada yang menyamainya pada semua kitab suci. Al-Quran itu sendiri, Injil, Zabur maupun Taurat. Ini riwayat Imam Ahmad. Dan ada lagi yang mengatakan ada satu hari yang malaikat ini turun, tidak akan pernah turun di selain hari itu. Ini dalam rangka memberitahu ada surat Al-Fatihah yang turun dan beberapa akhir surat Baqarah. Mengenai riwayat-riwayat yang lain, ini ada yang sahih, ada yang dhaif. Dan tambah di sini ada pengingat, orang-orang yang membuat hadis palsu, mereka baik motif ekonomi, motif politik, atau hanya iseng belaka, nah ini harap dijauhi hadis-hadis palsu mereka. Kemudian tafsirul isti'adah. Jadi setiap membaca Al-Quran disunahkan untuk berlindung dari syaitan. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi berlindung kepada syaitan berarti meminta keselamatan, mengungsi kepada Allah dari kejahatan syaitan, keburukan syaitan yang ar-rajim, aslinya dilempar atau dirajam dengan batu, atau dimaknai yang dilaknat atau yang ditolak dari rahmat Allah. Kemudian tafsirul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lafal bismi itu alifnya tidak ada, ba kemudian langsung sin mim, tidak ba alif sin mim. Kalau dalam Iqra bismi rabbik itu ada alifnya ya. Bismi ada ba alif sin mim. Dalam basmalah tidak ada alifnya pada lafal ismun karena kathratil isti'mal, saking banyaknya pengguna jadi sering ditulis sehingga tidak perlu ditulis karena merepotkan. Orang Arab tidak suka repot, tidak suka ribet, tidak suka yang sulit-sulit. Makanya banyak lafal-lafal yang disederhanakan, dimudahkan pelafalannya. Kemudian lafal Allah ini ada yang mengatakan termasuk mustaq, ada yang mengatakan tidak. Dari Imam Khalil sendiri mengatakan dua riwayat tersebut. Jadi Allah itu adalah zat yang wajib untuk disembah dan pasti adanya. Jadi saya kira kita maknai Bismillahi kelawan nyebut asma Allah, Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Alhamdu utawi kabehane puji iku lillahi kagungane Allah, Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh, Ar-Rahmani kang welas asih, Ar-Rahimi tur kang asih, Malik yaumiddini kang kratoni dina pembalesan, iya ka ing panjenengan.
na'budu nyembah kita, wa iya kelan ing panjenengan, nasta'inu nyuwun pitulung kita, ihdi mugi mituduhi Tuhan na ing kita, as-sirata ing dalan al-mustaqimah kang lurus, siratal ladzina ya dalane pira-pira wong akeh, an'amta kang paring nikmat Tuhan, alaihim ing atase alladzin ghairil maghdubi ya liyane pira-pira wong kang dipendu sapa alaihim alladzina waladhdallina lan ora pira-pira wong kang kesasar. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.